Selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya, selamat pagi. Perkenalkan Bu, saya pejabat pejabat dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan fisika. Tujuan saya kemari yaitu untuk observasi mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang ada di sekolah kita ini. Kepada Ibu, saya persilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, kalau saya namanya Dewi Ramasi Payung, SPP, alamat kita di Tigarunggu dan bertugas di SD ini sebagai kepala sekolah SD 09 1349 Tigarunggu ini. Ya, begitulah sekedar perkenalan kami. Terima kasih Bu. Sekarang saya akan mewawancari Ibu terkait kepemimpinan. Yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu yaitu bagaimanakah tipe kepemimpinan atau cara kepemimpinan yang Ibu lakukan untuk memimpin sekolah kita ini? Ya, sebagai seorang pemimpin yang sudah saya terapkan di sekolah kita ini, selain daripada kita kepala sekolah itu kan sebagai seorang manajer. Jadi saya sebagai pemimpin di sekolah kita ini membina para guru kita ini dan mengarahkan bagaimana mendidik anak didik kita ini dengan baik dan mengarahkan ke jalan yang benar. Itulah yang kira-kira singkatnya yang dapat kami terangkan ya. Nah, dari kepemimpinan yang Ibu lakukan, mungkin dikategorikan memang sudah bagus dan sepantasnya dilakukan dalam kepemimpinan untuk memimpin suatu seperti sekolah ini. Nah, yang kedua, menurut Ibu, bagaimana sih kepemimpinan yang efektif itu? Ya, sebagai seorang pemimpin kita itu harus bersikap jujur, adil dan berpenampilan sebagai seorang pemimpin. Begitulah singkatnya. Nah, dari kriteria kepemimpinan yang telah Ibu berikan, untuk kami mahasiswa menurut Ibu yang harus kami lakukan, bagaimanakah cara kita meningkatkan kepribadian kepemimpinan kita menurut pendapat Ibu? Ya, setidaknya sebagai seorang mahasiswa itu pertama sekali nantinya harus ada dulu rasa percaya diri. Ya, setelah percaya diri harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin nantinya. Dan juga yang tadi yang pertama sekali bersikap jujur dan adil terhadap bawahan kita. Itulah singkatnya menurut kami ya. Mungkin begitu demikian. Memang harus seorang pemimpin itu terutama itu harus meningkatkan kejujuran ya Bu ya. Ya. Jadi kami pun sebagai mahasiswa sadar bahwa kami kurang dalam kejujuran dan rasa tanggung jawab. Jadi mudah-mudahan itu bisa kami terapkan untuk meningkatkan kualitas kami dan menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, dari situ Bu, ada pertanyaan selanjutnya lagi yaitu kepada Ibu yang menjadi pemimpin atau kepala sekolah yang di sekolah kita sekarang, apakah ada syarat yang Ibu ketahui ataupun yang Ibu lakukan untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah di sekolah kita ini? Iya, secara umum seorang pemimpin itu seperti yang kita katakan tadi bukan merupakan memang salah satu syarat, tapi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama sekali tadi haruslah dia itu memiliki percaya diri dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Nah, kemudian tadi kejujuran yang paling utama dimiliki seorang pemimpin. Ini begitulah kira-kira intinya agar kita itu bisa menjadi seorang pemimpin. Dari jawaban yang berikan itu mungkin untuk menjadi seorang pemimpin kita lebih berkaitan dengan kepribadian kita ya Bu ya. Iya. Untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita itu agar kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik ya. Dan selanjutnya Bu, dalam perjalanan Ibu ini untuk menjadi seorang pemimpin ataupun proses Ibu untuk menjadi seorang pemimpin kepala sekolah, apakah ada kendala yang Ibu hadapi untuk menjadi seorang kepala sekolah atau menjadi seorang pemimpin di sekolah kita ini? Secara umum pasti kendala-kendala banyak kita temukan. Namun kalau mau kita itu berinteraksi atau bersosial, maka semuanya kan kendala-kendala itu pasti ada. Misalnya antara kepala sekolah dengan bawahan, antara kepala sekolah dengan pimpinan pasti ada. Tapi karena kita mau
bersosial ataupun interaksi berhubungan dengan pemimpin sebagai seorang pemimpin dan anggota sebagai anggota bawahan, maka semuanya bisa kita jalani dengan baik. Itulah kira-kira. Gitu Bu. Adapun di sini terkait pemimpinan yang Ibu berikan di sekolah kita ini, yang saya tanyakan berikutnya yaitu bagaimana cara Ibu mengatasi Bapak atau Ibu guru yang kurang kreatif atau inovatif yang melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik yang ada di sekolah kita ini? Ya, kalau mengenai sama guru, misalnya ada seorang guru, itu maksudnya kan seorang bapak ataupun beberapa guru kurang inovatif, kreatif dalam pembelajaran. Nah, kita buat dulu bimbingan ataupun arahan secara, misalnya pertama dulu itu kita buatkan rapat dewan guru, kemudian kalau itu mengenai tersangkut pribadi seorang guru, itu secara umum dulu kita buat, kemudian itu pribadi lepas pribadi kita bina atau kita arahkan seorang guru itu bagaimana seorang guru, tupoksi seorang guru itu dulu kita tujukan sama guru. Kemudian setelah dia tahu mengetahui apa itu tupoksi seorang guru, ya baru kita bina dan arahkan ke sana. Itulah kira-kira. Jadi untuk mengatasi itu Ibu melakukan namanya pembinaan ya Bu ya? Ya, pembinaan, dan sekali-sekali kita monitoring ataupun masuk ke dalam ruangan untuk membina guru tersebut. Nah, ini yang terakhir nih Bu, untuk kami lagi para mahasiswa, menurut Ibu, menurut pendapat Ibu atau saran Ibu, bagaimanakah cara mengatasi keraguan atau ketidakyakinan diri kita dalam memimpin suatu organisasi atau dalam melakukan namanya tindakan kepemimpinan? Sebenarnya bukannya memiliki keraguan. Kalau keraguan ya artinya kita kan yang pertama tadi, kalau kita ragu, makanya ada dalam pribadi kita itu kita percaya diri akan tugas yang akan kita emban. Itu yang pertama. Kemudian memiliki banyak wawasan. Nah, itulah tadi mau bersosialisasi dengan masyarakat ataupun pimpinan ataupun berupa itu bawahan. Nah, tapi yang kuncinya pertama kita memiliki percaya diri akan tugas yang akan kita emban. Itu maksudnya. Jadi akhirnya kalau kita sudah percaya diri, apapun tugas ataupun tadi masalah yang mau kita hadapi dengan tugas kita pasti bisa kita lakukan, karena sudah pertama dibarengi dengan percaya diri dengan tugas yang akan kita kerjakan. Itulah menurut kami. Terima kasih atas informasi yang Ibu berikan kepada saya terkait dengan materi kepemimpinan ini. Nah, yang terakhir, apakah ada saran atau nasihat atau motivasi yang ingin Ibu berikan kepada kami mahasiswa ini supaya kami bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan nanti? Iya, saran ataupun sekedar kita pesankan sama klien mahasiswa, ya berjuanglah dalam mengikuti perkuliahan. Ya mudah-mudahan kedepannya seperti yang kita idam-idamkan ataupun nanti kedepannya kalau menjadi seorang pemimpin itu yang utamanya kamu harus memiliki percaya diri, tanggung jawab dengan tugas dan mau bekerja sama, itu saja. Jadi kita berhasil dengan apa tadi yang kita idamkan, ya kita harus kerjasama, tanggung jawab dengan tugas, dan mau tadi bersosial ataupun berinteraksi dengan siapapun. Itulah yang dapat kami sampaikan, yang mudah-mudahan kepada klien mahasiswa kedepannya bisa menjadi pemimpin yang dapat diandalkan di masa sekarang ini. Begitulah kira-kira. Makasih ya. Terima kasih Bu atas sarannya. Cukup sekian Bu wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas informasi dan ilmu-ilmu yang telah banyak yang dapat kami terima untuk meningkatkan kualitas kami dalam kepemimpinan. Sekian Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, makasih Pak.